Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Abizar dari kelas 10 TKJ dan Boring Jonggol. Ingin mempresentasikan tentang apa itu server, ini jenis server, dan ya itu. Kita lanjut slide pertama, yaitu apa itu server. Ya, server merupakan satu sistem komputer yang memiliki layanan khusus untuk menyimpan data, dan data-data yang disimpan oleh server bisa berupa informasi dan beragam jenis dokumen. Dan server itu wujudnya itu fisik seperti gambar di sebelah ini, gede seperti kulkas, tapi ya biasanya ruangan server itu dingin banget karena server itu pasti panas terus karena jalan terus. Dan server itu harus memiliki komponen yang bagus seperti prosesor bagus dan RAM yang berkapasitas tinggi atau besar. Selanjutnya ke jenis-jenis server. Yang pertama ada web server, merupakan sebuah jaringan komputer pada web khusus untuk HTTP dan HTTPS. Dan web server ini menerima kode seperti .com dan lain-lain. Dan nanti kita akan masuk ke laman web atau halaman web yang sudah kita ingin cari. Dan selanjutnya ada ini mail server. Mail server merupakan sebuah server untuk melayani pengguna dalam pertukaran pesan secara surat elektronik. Mail server juga dibagi kedua kategori, yaitu server surat masuk dan server surat keluar. Ya, seperti mengirim dan kita dikirim. Dan cara garis besar seperti yang saya sudah dapatkan tadi, email server itu untuk bertukar pesan. Tidak hanya berupa teks, tapi bisa berupa gambar atau file-file dokumen lainnya. Contoh dari mail server adalah Gmail, Yahoo, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada database server. Database server adalah jaringan komputer yang memberikan layanan berupa pengelolaan data serta menerima permintaan dari klien untuk mengakses data pada server tersebut. Fungsi dari database server itu untuk memberikan pengguna layanan data yang besar dan teratur sehingga mudah untuk melakukan pencarian. Perusahaan besar banyak menggunakan layanan server ini sebagai untuk menyimpan informasi sesuai kebutuhannya. Server ini juga memberikan layanan akses suatu data oleh banyak orang dalam waktu bersamaan. Ya, contohnya seperti misal kita bikin akun di satu website atau aplikasi, nanti akan disimpan password dan username di database server ini. Lanjut, yang keempat ada file server, adalah jaringan komputer yang memberikan akses berupa lokasi disk atau lokasi disk yang bisa berisikan file-file dokumen, gambar, video, musik atau database dan dokumen. Dan server ini dirancang seperti namanya ya, server ini dirancang untuk memungkinkan pengguna untuk menyimpan atau pengambilan data. Kelima ada proxy server. Proxy server adalah jaringan komputer yang memiliki peran positif bagi penggunanya karena berperan sebagai perantara antara pengguna untuk pengguna ke web server. Dan setiap pengguna yang mengakses jaringan internet akan selalu melewati proxy server terlebih dahulu agar
aman. Ya, fungsinya itu untuk mengamankan IP address pengguna saat masuk ke internet. Jika IP address tidak dilindungi oleh proxy, maka ya bisa ketahuan sama orang yang bisa ngebuka, sehingga rawan bisa tersebar virus, malware, hingga misalnya sandi di suatu web kita bocor sampai dipakai orang. Yang keenam ada game server. Game server merupakan ya server game untuk memfasilitasi game online. Contohnya seperti sekarang ini banyak orang mainkan game online. Jadi butuh game server untuk bisa nemuin musuh di game online itu. Jadi sebelum mulai gamenya akan ada pencarian player dulu di suatu game tersebut, dan kita harus melalui proses game server dahulu. Lalu ada DHCP server atau singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, merupakan jaringan yang menjalankan layanan penyewaan IP address dan informasi TCP dan IP kepada klien. Dan biasanya sistem OS seperti Windows 2000, Windows 2003 dan Linux menggunakan layanan ini. Dan ya, ini tuh layanan IP otomatis untuk klien, sehingga peran administrator tidak perlu disibukkan dengan membuat IP secara manual untuk klien, karena IP tersebut sudah diberikan oleh DHCP server ini. Ya, mungkin segini aja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.